Oke, sekarang Bu Titik lagi. Dok mau tanya berkaitan dengan diare. Diare topiknya besok, men. Diomeli Dokter Mariska saya jawab diare semua hari ini ya. Besok. Enggak apa-apa lah. Semalam anak saya konsumsi obat cacing dan tadi pagi muntah, siang ini diare. Aku jujur nggak tahu. Ya, aku nggak tahu apakah itu efek samping dari obat cacing atau tidak, karena banyak hal yang menyebabkan orang bisa muntah, banyak hal orang yang bisa menyebabkan diare. Kalau memang mau kita baca ya dari video atau kita nonton dari video, memang dikatakan salah satu ya efek samping dari obat cacing itu diare ada. Ya. Tapi belum tentu, maka saya selalu jawab kalau saya tidak tahu, saya jawabnya tidak tahu. Ya. Mohon maaf Bu Titi ya, saya tidak bisa menjawab. Bu Putri, aku tetap gak ngerti ya, kamu nanyanya bagaimana. Tolong kalau bisa nggak pakai singkatan ya, tak lewatin lagi ya. Bu Nudaini Fitri, dok anak saya mulai terapi non biomedis, oke. Kata terapisnya anaknya masih suka cemas, solusinya bagaimana dok? Terapi Bikom, ya. Terapi Bikom minimal kita bisa membetulkan gangguan neurotransmitter, ya. Jadi dia akan lebih tenang, ya. Vitamin C dan K merek apa dok? Generik, yang murah aja yang di apotek, yang 50 mg, ya 100 mg maksimal ya. Oke, ya dosisnya yang generik aja, punyanya IP cukup, murah ya. Oke. Ini jawabannya Bu Mevi tadi ya. Ini Sri Gita. Ini jauh nih Sri Gita ini nggak salah. Dari Indonesia Timur ini. Dok, Sri Gita kalau melihat barang sampai dideketin banget ke matanya, hasil asinanya komponen fungsi matanya warna kuning sudah 90%. Apakah bisa diterapi lihat bukan juga dok selain ke dokter mata? Bisa kita bantu, ya kita bantu ya. Terutama hati-hati ya, kalau dibaca juga dia ternyata kebutuhannya juga beta karotin atau vitamin A. Kemungkinan dia kekurangan vitamin A, ya kayak pasien saya hari ini ya, siang ini saya ketemu pasien yang juga kalau melihatnya sangat dekat ya, terus saya curiga juga dia ada gangguan ya, ada gangguan di sana ya, di mata ya, karena suplementasinya kurang ya, vitamin A. Ya. Tolong dikasih vitamin A juga, ya bisa dibantu bisa ya, di stimulasi sama Bikom bisa. Ya, Bapak Ibu mohon stop dulu ya, biar saya bisa mulai. Oke, entar selanjutnya di bawah, tukar membahas masalah hasil tes hasil. Hasil tes hasil dibahas setiap minggu kedua. Ya. Ya. Asia batuk kayaknya enggak ya, hubungannya enggak sama itu, mungkin karena alergi juga bisa, nanti biar diperiksa. Kalau ragu-ragu, Ibu bawa ke dokter langganan. Ya. Aksa Biosar David diminumnya barengan, ya nggak usah pakai jeda setelah makan. WA Bumi V Mata Hati nanti Ibu dikasih sama terapis ya, langsung ke Ibu. Ya. Oke. Bu Linda, Michael 7 tahun saya cobain nasi hitam, setelah dites alergi nasi hitam, katanya agak lemot kalau emat. Enggak tahu, saya enggak tahu. Ya, hubungannya nasi hitam sama terapi Bikom, apakah setelah terapi Bikom nanti enggak lemot, saya enggak tahu Bu. Ya. Dan saya enggak pernah punya kasus seperti ini, jadi jujur saya enggak tahu, apakah setelah dikasih nasi hitam jadi lemot, terus kalau diterapi nasi hitam jadi enggak lemot, saya enggak tahu. Ya. Bu Mevi lagi yang suka berulang-ulang, saya konsultasikan ke terapis ABA, steaming verbal. Nanti kan bisa dilihat Bu, ya, walaupun kelihatan tidak ada lagi blok otak yang di sana, tapi kita bisa lakukan ya. Barangkali dari suplementasi, dari mana kita bisa lihat, atau dari penyulit yang lain ya, misalnya vaksin dan teman-temannya. Ya, dari Bu Mevi ya. Ini dari belum kemarin vitamin A. Saya belum dapat suplai, Bu. Sampai sekarang saya nggak dikasih. Ya, dari vitamin A-nya saya sudah menganjurkan untuk beli. Sampai sekarang saya nggak dapat kiriman. Ya, jadi saya belum bisa bagi-bagi lagi. Ya, sabar. Nanti kalau dapat pasti saya kasih. Ya. Biostar sama D3 Super dicampurkan sama nasi, boleh. Ya. Oke. Tolong nggak nambah pertanyaan ya Bapak Ibu ya.
Nah, ini jawaban untuk yang tadi ya, alergi nasi hitam. Katanya itu bisa pengaruh sama steaming, atensi, dan perilaku. Itu pengalaman pribadinya Mama Valeria. Ya. Lanjut dok ya. Oke ya. Saya kira stop dulu ya pertanyaannya Bapak Ibu ya. Ya kita bisa lanjut. Dok Faras 4 tahun 7 bulan, tapi badannya kayak vitamin dikasih 2 kapsul. Kalau sudah hampir 5 tahun gini boleh. Ya. Dok karena saya jadi sering bengong, steaming, siaran harus gimana? Ya nanti kalau sudah terapi BIKOM nanti kita cek ya masalahnya di mana ya. Bisa kan karena dysbiosis atau masalah yang lain. Nggak patuh juga dok. Ya oke. Sementara stop dulu ya. Ya, oh ya dok, vaksin dalam gambarnya belum dikerjakan. Oke, stop dulu ya pertanyaannya ya, biar saya lanjutkan ya. Tolong nanti tanyanya sesuai topik aja, biar nggak terlalu panjang, karena saya bagi per topik. Ya, ini baru topik konsultasi. Ya, nanti saya kasih waktunya suplemen sendiri, BIKOM sendiri, ya biar kita bisa cepat selesai tepat waktu. Ini pertanyaan ternyata gak ada ya tadi ya, sudah dilewatin. Nah ini tentang protokol dokter Senjaya. Ya. Protokol dokter Senjaya itu apa? Apakah bisa dilakukan di tempat lain? Cuman ada di 7 cabang ya, yang menggunakan protokol punya kami. Ya. Mungkin yang punya mesin Asira ada beberapa. Ya. Mungkin yang punya mesin BIKOM ada beberapa juga. Tetapi ini tidak dikerjakan di tempat lain. Ya. Banyak orang tua yang berpikir, oh mesinnya sama, saya terapinya di tempat saya aja lebih dekat dibandingkan ke tempat dokter Ali atau cabangnya dokter Ali. Ternyata setelah setahun 2 tahun ya hasilnya beda ya. Bedanya juga langit bumi ya. Beda banget ya. Boleh testimoni Bapak Ibu yang sudah melakukan ya, biar nanti tidak dibilang kami menjelek-jelekkan cabang lain. No, ya karena pistol boleh sama, ya sama-sama punya pistol, tapi tergantung man behind the gun. Ya orang yang di belakang pistolnya yang penting ya. Nah ini ya. Apakah bisa dilakukan di tempat lain? Kayaknya enggak deh ya, karena saya enggak sharing ya, enggak saya sharing semua ilmu saya ya. Seandainya mereka pun belajar dari banyak hal silakan ya, tapi mereka rata-rata enggak punya ampulnya ya. Yang punya ampulnya ya cuma yang cabangnya kita. Dan ini juga boleh dibilang kita rada eksklusif ya. Artinya apa? Enggak cuma di Indonesia, di dunia pun kita cuma satu-satunya ya. Ada di 7 cabang yaitu di Bekasi, ya, Cirebon. Ya. Cirebon kayaknya juga nggak terlalu efektif ya jalannya ya sekarang ya, Cirebon ya. Semarang malah kita nggak buka ya, malah tutup ya, kita sementara kita tutup ya. Jadi yang kita ada itu sekarang di Surabaya ya. Surabaya ada di 2 tempat, di HR sama Araya. Denpasar kita ada, Kendari, Makassar, Samarinda, Bekasi ya. Cirebon sudah pasiennya yang kurang banyak ya, berarti 8 ya, bukan 7 ya, saya salah ketik ya. Ini kreasi dari saya, asal mulanya saya yang buat ya. Dan karena saya tukang belajar, saya maniak belajar, saya itu selalu update. Kalau ada yang baru saya update, ya, saya uji coba. Walaupun orang ngomong, loh dok ini udah bagus, hasilnya udah oke. Kenapa kok diganti lagi dok? Ya karena saya ingin lebih sempurna, lebih sempurna. Sampai akhirnya saya ketemu 4 tahun yang lalu itu Mr. GB, ya, Mr. GB yang partner saya, yang sudah kayak saudara saya ya. Kita belajar bareng, kebetulan ilmunya beda ya. Yang ilmu yang sama dengan saya itu cuma ilmu Asira sama ilmu BIKOM. Itu sama. Tapi lainnya beda ya. Saya menguasai kedokteran barat, dia menguasai kedokteran timur ya. Dia lebih jago di bidang yang menyangkut filosofi, filsafat ya, emotion ya dan lain sebagainya. Sehingga diperkaya ya, ilmunya nambah ya, makanya progresnya cepat. Kemudian kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu, 2 tahun 3 tahun yang lalu kita ketambahan 1 orang lagi, Dr. Mariska, yang ilmunya beda lagi sama ilmunya kita ya. Dia punya ilmu akupunktur ya, punya ilmu functional medicine ya. Kita tahu functional medicine cuma sedikit, tapi Dr. Mariska tahunya dalam. Makanya dia bisa menjelaskan dengan detail ilmu pencernaan kepada Bapak Ibu, termasuk besok dia akan cerita panjang lebar mengenai diare. Sebetulnya bukan cuma untuk anak-anak yang katanya autis, tapi untuk semua orang, termasuk kita ya. Karena itu ilmu dasar, ilmu biasa gitu loh ya, yang sehari-hari ya cara ngatasinya bagaimana. Jadi Bapak Ibu boleh sharing ya ke orang tua yang lain yang anaknya normal ya, yang katanya normal juga ya. Yang punya masalah diare ya suruh ikut ya, karena ilmunya itu ilmu orang normal lah ya. Cuma ilmu diare ya, bagus sekali ya. Jadi kita ilmunya makin lengkap. Nah ini tidak dipunyai oleh kelompok lain ya.
Karena kita menggabungkan semua yang menurut kita ada studinya dan bagus. Ya. Terus ada yang nanya, Dokter Ali tahunya mulai kapan sih terlibat di bidang autisme? Sudah ada banyak videonya ya, ada cerita ya. Ini pertama kali saya terjun itu tahun 2009 ya. Ya kalau bapak angkat saya, Dr. Setiawan sudah sebelumnya ya, tahun 2006 ya. Tapi beliau melihat saya seperti itu ya, saya belum mampu ya, saya baru mengawali tahun 2009 sampai sekarang ya. Nah baru ketemu banyak orang tadi. Saya ngerjain sendiri ya, hasilnya kayak gitu ya. Ketemu Mr. GB, oh yang progres jauh lebih banyak. Nah, sekitar 3 tahun yang lalu, ketemu Mr. GB, ketemu Dr. Mariska, wah baru ketemu rahasianya yang sekarang kita boleh klaim lah ya, dalam hitungan hari aja udah kelihatan progresnya gitu loh. Ya. Nah ya ini yang kita ngomong tadi yang tidak diketemukan sama orang lain tuh ya gini, karena kita ya mau terbuka, pikiran kita mau terbuka, mau belajar. Kita tidak mengagungkan diri bahwa kita yang paling pandai, enggak. Justru kita tuh paling yang tidak bisa. Kita butuh berkolaborasi dengan banyak orang, dengan banyak ilmu. Ya. Akhirnya ya baru ketemu ilmu yang seperti ini 3 tahun yang lalu. Dan ini terus kita kembangkan sampai sekarang. Ya. Ya walaupun sekarang tidak secepat dulu ya, karena apa ya, hampir semua udah ketemu ya, hampir ya. Belum ketemu semua, belum ya, hampir ya. Tapi at least lebih stabil lah protokolnya kita dibandingkan yang tahun-tahun sebelumnya kan, lebih tetap ya. Karena ya sudah cukup happy ya, dalam artian hasilnya sudah memuaskan ya, tapi kita tetap belum puas. Ya. Terus digolongkan apa dok protokol Dr. Senjaya ini? Ini digolongkan dalam terapi biomedis intervensi. Ya. Tapi beda dengan yang konvensional. Ya. Kalau kan konvensional itu ada dietnya, ya ada suplementasinya, ada obat-obatan. Ya. Kalau di kita cuma pakai suplementasi. Ya. Diet enggak, ya. Obat-obatan cuma pakai obat cacing. Yang lainnya enggak ya. Obat jamur enggak, antibiotik enggak, apalagi obat penenang enggak. Ya, kita enggak pakai ya. Tapi kalau digolongkan, kita ini masuk di biomedis intervensi, BIT terapi atau terapi biomedical, ya. Tapi beda nasional ya. Jadi kita ini ya aliran tersendiri ya, satu-satunya di dunia ya. Ya, enggak ada temennya, enggak ada ya. Ya sudah, dinikmati aja. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Ini penemuan ya, dari modifikasi dengan berbagai teknik terapi, ada terapi aura, ya ngomongin cakra, ya ngomongin meridian, akupunktur, titik akupunktur, ya homeopati, bioresonan, RIFE, wah macam-macam lah ya, suplementasi, kurang lebih ada refleksiologi, ya, ada macam-macam. Kita tuh kurang lebih ada sekitar 18 cabang ilmu yang kita pakai di situ ya, dijadikan satu, diramu ya, supaya kita bisa bantu orang lain ya. Terus pertanyaan yang sering juga tanya, apakah hanya untuk autis aja? Enggak ya. Sebetulnya ilmunya ya, ini untuk semua keadaan ya. Karena dengan tes, ngomongnya tes ya, dengan tes biomedis Asira itu sebenarnya kita lakukan medical check up ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari semua gangguan kita bisa lihat ya. Nah, kenapa untuk autis dok? Ya karena autis ini sangat menarik gitu loh. Menariknya kenapa? Kenapa orang lain kok nggak bisa? Kenapa orang lain gagal? Dalam artian gagal itu kok nggak bisa progres dengan cepat? Masalahnya di mana? Padahal setelah kita pelajari ya masalahnya kadang-kadang simple gitu loh. Bukan hanya simple, sangat simple ya. Cuman masalah leaky gut, ya, masalah alergi, sama masalah dysbiosis. Yang utamanya cuma di situ aja. Begitu masalah utama ini kita bereskan ya masalahnya 70% selesai gitu loh. Pasti progres ke anak-anak ini. Dan ini kelihatan banget gitu. Jadi kejadiannya dikatakan di buku kejadiannya banyak. Sekarang dikatakan 1 dibanding 50 kelahiran baru. Jadi kalau ada orang hamil melahirkan anak, dari 50 yang lahir itu 1 autis kan katanya. Ya ternyata enggak seperti itu ya. Ternyata ini bukan autis, menurut kami itu cuma orang alergi ya. Jadi kenapa kami bisa bagus ya? Kenapa kami milih bidang autis ya? Ya karena ini yang paling banyak orang lain masih menyerah ya, tidak bisa mengerjakan. Kemudian banyak orang tua yang juga menurut kami salah ya dalam penanganan anaknya ya, sehingga menghabiskan uang, menghabiskan waktu, sehingga kami berpikir bagaimana caranya kami membantu. Dasar terapinya ini ya terapi alergi.
Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu ya dasar ilmunya apa yang kita pakai, itu ada gambar 3 buku. Ya, 3 buku itu aja dibaca. Dengan baca 3 buku itu tadi pasti sudah tahu lah. Ya inilah dasar ilmunya Dr. Ali ada di sini ini. Ya 3 buku ini. Ya. Pasti tahu nanti ilmunya. Ya ini aja ya main suplemen. Ya suplemennya itu tadi ya dari Nutrient Power ya. Terus kalau ini alergi, brain alergi ya. Dan ada satu buku lagi, bukunya Devina Butripat itu ya, yang menanyakan bisa menyembuhkan autis 100% ya, karena ngilangin alerginya. Ya ini yang kami kerjakan di klinik kami. Ya. Jadi kenapa autis ya, yang ini yang paling kelihatan hasilnya, ya paling fantastis, ya hasilnya paling kelihatan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini protokol Dr. Ali ya, itu doang ya. Apa yang mau tanyain?